Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur sekali lagi Engkau boleh izinkan kami pada saat ini untuk boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, dan tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam keterbatasan hamba-Mu memahami kedalaman firman, Tuhan Kau yang boleh tolong setiap kami supaya hamba ini dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjabarkan dan menerangkan maksud daripada firman Tuhan. Engkau juga bekerja di dalam hati setiap kami, para pendengar, terutama Allah Roh Kudus, supaya boleh menyadarkan, menolong kami bisa memahami kebenaran ini di dalam konteks kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita saat ini sudah masuk di dalam satu rangkaian seri khotbah lebih baik. Jadi selama beberapa minggu ke depan kita akan belajar beberapa tema tentang lebih baik. Nah, hari ini tema yang diangkat adalah lebih baik di rumah duka daripada rumah pesta. Secara jujur saya katakan bahwa selama saya pelayanan, saya jarang sekali menemukan orang yang membahas tema ini. Dan biasanya bahkan tema ini itu dikhotbahkan bukan dalam satu kebaktian doa atau bahkan di dalam pertemuan jemaat. Tetapi seringkali dikhotbahkannya justru di rumah duka. Tapi izinkan saya untuk kita boleh bersama-sama belajar apa yang menjadi maksud kebenaran firman Tuhan. Kenapa sampai firman Tuhan mengatakan lebih baik ke rumah duka ketimbang ke rumah pesta. Nah, saya mengajak kita untuk memperhatikan bersama-sama di dalam layar kita. Kita akan membaca, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Di sana bunyi firman Tuhan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang halal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah bersukaria. Sampai di sana pembacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu, saya akan tampilkan satu undangan ya, di dalam layar. Bapak Ibu bisa lihat. Di sana sengaja saya menyandingkan ada dua undangan. Satu undangan pesta dan yang satu adalah undangan kedukaan. Saya ingin ajak kita berdiskusi dan berpikir sejenak. Kalau misalnya undangan ini diberikan kepada kita, jam penyelenggaranya adalah di hari yang sama, maka mana yang Bapak Ibu akan pilih? Apakah kita akan datang pesta atau kita datang kedukaan? Saya tahu jawaban Bapak Ibu. Ya, paginya datang ke rumah duka, malamnya ke rumah pesta, betul? Tapi izinkan saya untuk boleh menambahkan beberapa syarat Bapak Ibu. Kalau misalnya dua undangan ini diberikan bahwa ini terjadi di hari yang sama, tidak ada hari lain, cuma satu hari itu, dan paginya tidak bisa datang ke rumah duka terlebih dahulu, dan yang kedua diadakan pada jam yang sama, dan dua-duanya punya relasi yang sangat dekat sama kita, sama dekatnya. Saya tahu Bapak Ibu seringkali kita mempertimbangkan untuk tidak ke rumah pesta atau kita tidak ke rumah duka, tergantung kedekatannya seperti apa. Katakanlah kalau saya memberikan ketiga kondisi syarat baru ini, yaitu tidak ada hari lain, jamnya sama, dan relasinya sama dekatnya. Pertanyaan saya, mana yang kita pilih? Apakah kita akan memilih ke rumah pesta atau ke rumah duka? Nah, saya coba membayangkan, saya tidak tahu, saya berasumsi, sekali lagi asumsi saya bisa keliru, tetapi saya berasumsi bahwa kemungkinan banyak sekali jemaat yang akan memilih ke rumah pesta. Pertanyaannya, kenapa? Apa sih yang menjadi penyebab kita lebih memilih rumah pesta ketimbang rumah duka? Paling tidak yang pertama, di dalam rumah pesta itu kita merayakan sukacita. Semuanya senang, semuanya bersukaria, semuanya gembira.
Yang kedua, kalau di dalam rumah pesta tentunya ada makanan yang enak. Ya, berbagai macam variasi makanan, mungkin dari Asia, Barat, India, semuanya ada. Dan yang ketiga, gak membosankan. Karena di dalam rumah pesta tentunya kita bisa bersenda gurau, kita bisa bercerita, kita bisa bersenang-senang bersama. Sehingga dugaan saya, asumsi saya, kemungkinan akan lebih banyak ke rumah pesta. Ironisnya Bapak Ibu, firman Tuhan justru memberitahukan kepada setiap kita bahwa pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada ke rumah pesta. Pertanyaan yang harus kita pikirkan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kok tidak dipandangnya sejajar? Kenapa ketika diberikan perbandingan rumah duka lebih baik kita pergi? Sekali lagi Bapak Ibu, bukan berarti ya maksud firman Tuhan ini mengatakan wah kalau kita datang ke pesta ulang tahun, pesta pernikahan berarti kita berdosa. Bukan itu poinnya. Tapi saya mengajak kita melihat bersama-sama bahwa kenapa diberikan sebuah komparasi dan mengatakan bahwa ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sebelum menjelaskan kenapa ini terjadi, maka saya perlu memberitahukan kepada kita siapa penulis kitab Pengkhotbah dulu. Karena ini yang membantu kita memahami kenapa penulis menuliskan bagian ini. Para teolog itu kebanyakan sepakat, terutama teolog-teolog yang klasik, mereka memandang bahwa penulis daripada kitab Pengkhotbah itu adalah Raja Salomo. Karena di dalam kitab ini dituliskan dia adalah seorang raja di Yerusalem dan dia adalah anak Daud. Sekali lagi dugaan keras merujuk kepada Salomo. Nah Bapak Ibu, kalau melihat cerita tentang kehidupan Salomo, ini adalah seorang anak dari Daud. Kita asumsikan ya penulisnya adalah Salomo. Nah dia adalah anak Daud yang saya kira satu-satunya di masa dia tidak pernah terjadi peperangan. Karena papanya sudah berhasil menguasai daerah sekitar Israel dan menjadi kawan baik. Sehingga masa pemerintahan Salomo itu ditawarkan dengan sebuah permintaan. Kamu meminta apa? Tuhan memberikan permintaan itu kepada Salomo. Nah kita sudah tahu jawabannya. Salomo memilih hikmat, bukan memilih kekayaan. Dia memilih kebijaksanaan, bukan ketenaran. Sehingga itulah yang membawa Salomo akhirnya meroket menjadi raja yang penuh hikmat. Sampai undangan-undangan dari bangsa lain begitu kagum melihat bagaimana dia mengatur segala sesuatunya dengan rapi, dengan indah. Tapi kita tahu cerita berikutnya bukan? Bagaimana pada akhir-akhir kehidupannya Salomo justru menikahi 700 istri dan 300 gundik. Total 1000. Kita tahu bersama-sama tujuan Salomo untuk menjalin sebuah koalisi dengan bangsa-bangsa itu. Caranya adalah dengan menikah. Tapi kita tahu bersama-sama rupanya dikatakan oleh Alkitab di dalam 1 Raja-Raja pasal 11, istri-istrinya inilah yang menyeret dia untuk menyembah berhala. Dan akhirnya dia jatuh dalam penyembahan berhala, dia singkirkan Yahweh yang memberikan hikmat. Tetapi justru dia memilih untuk menyembah Baal yang dia tidak baru saja dikenalkan oleh para istrinya. Nah di dalam situasi seperti itulah muncul di akhir-akhir hidupnya Salomo muncul tulisan ini. Nah sekarang kita masuk ke dalam alasan, nanti saya akan kaitkan dengan background daripada Salomo. Nah kenapa kok ke rumah duka lebih baik daripada rumah pesta? Saya coba memikirkan alasan pertama paling tidak, karena di rumah duka itulah manusia mulai memikirkan soal kehidupan yang dijalaninya. Bagaimana saya bisa dapat poin ini? Perhatikan Bapak Ibu di dalam ayatnya yang pertama. Pengkhotbah 7 ayat 1 mengatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Saya sengaja menggarisbawahi kata nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Pertanyaannya kenapa bisa begitu?
Kenapa Salomo menuliskan hal tersebut? Karena ini berkaitan dengan nama baiknya dia. Dia mempunyai kekayaan, dia mempunyai nama baik. Gara-gara Salomo, Israel yang dari Dan, dari utara sampai selatan, itu akhirnya terpaksa terpecah, terkoyak menjadi dua. Karena itulah hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, terutama kepada Salomo. Hanya saja Tuhan katakan, aku tidak mengoyakkan kerajaan itu di masamu. Jadi menarik sekali Bapak Ibu, bahwa Salomo adalah raja yang meminta hikmat dari Tuhan, tapi dia adalah satu-satunya raja yang tercatat di dalam Alkitab, dia yang mengoyak kerajaan Israel. Sekali lagi sedikit intermezzo, hikmat bukan segala-galanya. Bukan berarti ketika kita berhikmat, maka kita ini adalah orang yang suci, orang yang benar. Tidak. Hikmat ini membantu kita untuk sebelum mengambil keputusan, kita itu punya proses berpikir, kita bisa mencerna, kita bisa bernalar. Itulah hikmat. Tetapi Salomo rupanya memilih untuk membelokkan hatinya, mencondongkan kepada dewa-dewa lain. Dan menarik Bapak Ibu, di dalam kalimat kedua dikatakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Zaman itu saya kira kayak zaman kita sekarang lah. Kita lebih senang melihat kelahiran atau kematian. Oh, kalau bayi lahir lucu-lucu, imut-imut. Zaman itu saya kira juga demikian. Tetapi dengan hikmat Tuhan, akhirnya Salomo itu bisa menuliskan lebih baik. Hari kematian itu lebih baik daripada kelahirannya. Kita bisa lihat bersama-sama Bapak Ibu bahwa Salomo dapat menyimpulkan kalimat ini karena itulah kehidupan Salomo. Semasa hidupnya dia dilimpahi, dikelilingi dengan begitu banyak harta dan dikelilingi oleh wanita. Kuasa ada di tangan dia begitu besar. Tetapi di dalam segala perenungan dia sadar bahwa hidupnya ini sia-sia. Dia menjalani kehidupannya dengan hikmat dari Tuhan, tetapi dia mengakhiri dengan penyesalan. Maka tidak heran Bapak Ibu ketika kita membaca pengkhotbah dari pasal 1 sampai pasal 12, kita menemukan satu nuansa yang pesimis, satu nuansa yang melihat penyesalan. Karena Salomo itulah yang dialami dia. Sebelum dia sampai kepada akhir hayatnya, dia merenung, dia berdiam di hadapan Tuhan, dan tentunya dengan pertolongan Allah Roh Kudus akhirnya dia menuliskan kitab ini yang akhirnya saudara dan saya baca hari ini. Dia merasa bahwa di dalam perenungan akhir-akhir hidup dia hidup secara sia-sia, dia tidak sungguh-sungguh mencintai Allah Yahweh. Dan yang terjadi akhirnya dia hanya sisa sebuah penyesalan. Bapak Ibu, kapan kita terakhir memikirkan kehidupan kita? Kapan? Jangan-jangan pandemik ini membawa kita terus berlari terus, memikirkan bagaimana untuk bisa bertahan hidup. Tidak salah. Tapi apakah pandemi yang Tuhan izinkan terjadi, ini juga menjadi sebuah loudspeaker yang mengajak kita untuk mengingat bagaimana hidup kita itu begitu rentan. Hidup ini singkat. Bagaimana kita menata hidup ini? Apakah selama ini kita sudah menjalin sebuah relasi yang baik dengan Tuhan? Atau jangan-jangan kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen ala kadarnya, kita tidak peduli. Sungguh kita tidak peduli dengan hubungan sama Tuhan. Kita ibadah online, biarkan aja. Kita tidak fokus sepenuhnya di sana. Kita menjalani spiritual kita, kerohanian kita dengan kering adanya. Saya rindu Bapak Ibu, mari kita diam sejenak untuk memikirkan tentang kehidupan kita ini. Apakah kita mengintrospeksi diri kita? Bagaimana kita membawa hidup ini? Jangan nanti seperti Salomo, usia yang tua, mendekati ajal, dia baru menyesal.
Hal yang kedua Bapak Ibu, kenapa ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta? Maka yang kedua adalah karena manusia bukan hanya memikirkan soal kehidupan, tetapi manusia juga memikirkan soal kematian. Kematian. Nah, ternyata di dalam bagian ini dilanjutkan Bapak Ibu, di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang kedua, pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Saya mau tanya Bapak Ibu, pernahkah kita waktu hadir di dalam perkawinan, kita itu sungguh-sungguh merenungkan hidup atau kehidupan sesudah kematian? Pernahkah? Saya kira jarang atau hampir tidak pernah, bukan? Kita bisa bersenda gurau membicarakan soal bisnis di meja makan, membicarakan soal pelayanan, membicarakan soal rekan sana sini yang kita sering gosipkan. Tetapi pernahkah kita di rumah pesta duduk sambil menikmati wine, makanan-makanan yang tersedia begitu enak, kita mikir hidup gua gimana ya? Mati nanti masuk kemana? Ke neraka atau ke surga? Tidak pernah, bukan? Artinya di dalam rumah duka itulah kita diperhadapkan dengan sebuah fakta bahwa semua manusia, mau kaya mau miskin, mau tua mau muda, mau berapa kuasa dia, semuanya akan berakhir dalam kematian. Sehingga saya mengatakan Bapak Ibu, apakah kita pernah berpikir bagaimana kehidupan kita setelah kematian? Di manakah kita berada? Kita seringkali mungkin berkata bahwa ya aku pasti di surga. Sepasti apa kita meyakini bahwa saya di surga? Sederhananya begini Bapak Ibu. Kita di surga, kebanyakan orang Kristen ingin masuk surga supaya apa? Ya supaya saya tidak menikmati neraka, betul? Tetapi kita seringkali miss kepada sebuah poin yang bahkan mengajarkan kepada kita apa makna keselamatan. Keselamatan itu berbicara antara hubungan saya dengan Allah yang putus itu disambung lagi dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga surga itu menawarkan bukan sekedar berbicara terhindar dari malapetaka besar, tetapi sebenarnya surga memiliki sebuah makna kita menjalin relasi yang erat dengan Tuhan. Jangan-jangan Bapak Ibu, nanti kita waktu masuk surga betapa kagetnya kalau kita setiap hari meluangkan waktu bersama dengan Yesus. Banyak sekali orang Kristen tidak punya pikiran bahwa wah nanti kalau di surga enak ya bisa ngobrol sama Tuhan Yesus. Mereka hanya memikirkan pokoknya gue gak masuk neraka, titik. Mari kita renungkan bersama-sama bagaimana kita membawa hidup ini di hadapan Tuhan. Kalau kita mengatakan saya mati mau masuk surga, pertanyaan saya sederhana, apakah dalam hidup ini kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan atau tidak? Itu menjadi sebuah refleksi untuk kita. Saya bukan sedang mengatakan Bapak Ibu ya, bahwa keselamatan itu didapat karena perbuatan baik, karena ritual agama, bukan itu poin saya. Keselamatan lewat anugerah. Tapi keselamatan itu seharusnya membawa kita menjalin satu relasi dengan Tuhan, dan Tuhan ingin relasi itu kekal sampai kepada kehidupan setelah kematian. Nah, kita bersama-sama Bapak Ibu, apakah kita itu juga bisa mengatakan bahwa saya siap terhadap kematian? Saya mau katakan bahwa kalau kematian itu pasti, hanya waktunya saja tidak diketahui. Apakah kita sudah yakin? Apakah kita sudah mempersiapkan kematian kita dengan selama ini menjalani relasi kita dengan Tuhan? Mati itu pasti Bapak Ibu. Cepat atau lambat. Hanya problemnya kita nggak tahu kapan. Dan bisakah kita berkata seperti Paulus berkata, bahwa bagiku mati, hidup adalah Kristus, dan mati adalah mendapatkan. Loh kok mendapatkan Pak? Kan harusnya ditulis di dalam Alkitab itu mati adalah keuntungan. Bapak Ibu, saya sengaja taruh ada gambar di sana. For me to life is Christ, and to die is gain. Bukan benefit loh, tapi is gain. Gain itu apa? Gain itu mendapatkan.
Banyak dunia mengajarkan kalau mati itu berbicara kehilangan. Tetapi justru di dalam konsep kekristenan, mati itu justru kita mendapatkan, kematian adalah gerbang menuju ke dalam kekekalan. Kita justru mendapatkan sebuah relasi dengan Tuhan yang sempurna adanya. Dan saya sengaja memakai ayat ini, Bapak Ibu, Filipi 1 ayat 21 dan 22. Banyak orang hafal ayat 21, tetapi lupa ayat 22. Ayat 22 justru menjelaskan kepada kita, pada waktu saya hidup, hidup saya adalah memberi buah. Paulus sadar Bapak Ibu bahwa hidup sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, kita ada harga yang harus kita bayar. Kita bekerja memberi buah. Buah itu apa sih? Masa manusia keluar buah? Kan nggak mungkin. Buah itu sederhananya mengalami sebuah proses perubahan. Apakah buah karakter itu ditemukan di dalam hidup kita? Dulu mungkin kita pakai pikiran untuk memikirkan yang jahat, mencelakai orang. Sekarang berubah menjadi bagaimana saya memakai pikiran saya untuk memberkati banyak orang. Itu berbuah. Karakter saya dulu saya pakai mulut untuk mengucapkan sumpah serapah. Hari ini apakah saya pakai mulut saya untuk menguatkan dan memotivasi orang? Membangkitkan orang dengan harapan yang sudah pupus. Itu berbuah. Paulus sadar kalau dia hidup, dia harus bekerja memberi buah. Waktu saya mempersiapkan bagian ini Bapak Ibu, ketika hidup saya mulai melenceng, saya diingatkan pada lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup saudara dan saya ada batas. Selama Tuhan masih memberikan kepada kita kehidupan, adakah kita pakai dengan maksimal untuk memuliakan nama Bapa kita? Lagu ini terus mengingatkan kepada saya, kesehatan saya ada batasnya. Kehidupan saya pun sementara. Apakah kita sudah mempersiapkan kematian kita? Hal yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu. Ke rumah duka itu bukan membawa kita memikirkan kehidupan. Bukan juga sekedar memikirkan kematian. Tapi di rumah duka itu kita belajar untuk menghibur sesama. Kok saya bisa dapat poin ini dari mana Pak? Bapak Ibu perhatikan budaya pada waktu itu. Di mana orang-orang yang meninggal itu dimakamkan sebelum matahari terbenam. Persis dengan rekan kita. Ya. Ketika ada yang meninggal, maka segera harus dikubur sebelum hari terbenam. Nah ini sebenarnya budaya Israel zaman itu juga seperti itu. Karena mereka punya sebuah pemikiran bicara soal kesehatan dan kebersihan. Jangan sampai mayat itu membusuk dan sehingga memberikan penyakit yang tidak baik. Bahkan Bapak Ibu zaman itu, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa rumah dukanya kayak kita ya. Ada rumah duka heaven yang banyak makanan. Enggak, zaman itu enggak. Enggak boleh bahkan. Tidak boleh ada makanan di rumah di mana ada jenazahnya di sana. Karena mereka paham betul soal yang namanya kebersihan. Jadi rumah tempat adanya jenazah di sana itu menjadi najis, Bapak Ibu. Nah, memang tidak banyak tulisan tentang budaya pada waktu itu soal kedukaan. Tetapi catatan yang saya dapatkan, keluarga dan kerabat itu bisa berkunjung ke rumah di mana ada jenazahnya itu dalam rentan waktu 3-30 hari. Tapi tentunya sekali lagi jenazahnya sudah dikuburkan dulu ya, bukan jenazahnya di sana 3-30 hari, enggak. Jadi ketika misalnya ada yang mati di rumah itu segera dikubur sebelum matahari terbenam.
Kalau mungkin sudah lewat matahari terbenam mati, ya tunggu besoknya. Saya nggak tahu, karena tidak ada catatan itu. Tapi dugaan saya seperti itu. Setelah dikuburkan, baru keluarga kerabat main ke rumah untuk berduka bersama-sama. Nah, di masa kedukaan itu, mereka itu mengingat jasa atau mengingat hal-hal baik yang almarhum tinggalkan. Di situasi seperti itu, Bapak Ibu, ada dicatat, artikel itu mencatat bahwa ada beberapa tetangga memasak untuk keluarga ini. Karena keluarga ini sedang berduka, maka mereka tergerak untuk menunjukkan belas kasihan. Tergerak untuk memberikan penghiburan. Bersama-sama duduk untuk mengingat apa yang almarhum tinggalkan. Hal baik apa yang sudah diberikan oleh almarhum. Bapak Ibu, di tengah suasana berduka di rumah duka, kita bisa belajar untuk menghibur sesama, menguatkan mereka. Setiap kali Bapak Ibu kalau saya ke rumah duka dan membawakan firman Tuhan, saya selalu mengajak bicara keluarga yang bersangkutan. Bagaimana meninggalnya sang almarhum? Apakah almarhum ini juga adalah orang yang mengasihi Tuhan atau tidak? Lewat situ saya baru tahu bagaimana kedekatannya dengan keluarga. Makin dekat, makin sedih. Dan saya baru berpikir, firman Tuhan apa yang bisa menghibur dan menguatkan. Maka Bapak Ibu, saya sering kali katakan kepada beberapa rekan, bagi saya khotbah kedukaan itu adalah khotbah yang paling sulit. Kenapa? Karena harus sedia pelurunya banyak. Karena in case saya sudah persiapan di rumah khotbah A, dan ketika saya tanya berbicara dengan keluarga, ternyata khotbahnya tidak cocok. Dan saya harus merubah di tempat. Saya bersyukur Bapak Ibu, Tuhan izinkan begitu banyak momen saya boleh melayani kedukaan. Dan itu menyadarkan saya, mengingatkan saya, bagaimana ada beragam orang, variasi orang meninggal, ada yang mati muda, ada yang sudah tua, ada yang selama hidupnya berbuat jahat, merugikan keluarga. Tapi saya juga menemukan di sisi betapa keluarga ini sangat berpengaruh. Sehingga kehilangannya itu sungguh sebuah pukulan besar. Firman Tuhan berkata kepada kita, lebih baik ke rumah duka daripada rumah pesta. Mari kita bersama-sama tenang di hadapan Tuhan. Coba kita mulai diam sejenak. Kita ambil waktu, kita pejamkan mata kita. Mulai kita mengingat bagaimana kita hidup. Mulai kita mengingat bagaimana Tuhan menyerahkan talenta, kepercayaan, kelebihan kepada kita. Bagaimana kita mengelola itu semua. Siapkah kita menghadap Tuhan? Dan kita juga pikirkan, bagaimana kondisi saya sesudah kematian? Apakah saya ini menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah selama ini saya menjadi orang Kristen, menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan terus memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Mari kita introspeksi sejenak di hadapan Tuhan. Kami bersama-sama diingatkan Tuhan pada kesempatan ini bahwa hidup kami sementara. Fenomena tentang rumah duka ini mau tidak mau menyadarkan kami tentang apa arti hidup kami. Siapkah kami terhadap kematian? Dan apakah saya mau dipakai Tuhan untuk menghibur sesama? Tuhan yang tolong setiap kami. Supaya kami boleh menata hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Supaya kami boleh mempersiapkan kematian kami
dengan baik. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Roh Kudus yang terus bekerja dalam diri setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.